Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hagi Rafaat, nomor induk pegawai 19960172025211008 dengan jabatan Pemadam Kebakaran Pemula. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rencana aksi perubahan orientasi P3K Kabupaten Cirebon tahun 2026 dengan judul Optimalisasi Kompetensi Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon. Materi ini dilatar belakangi terkait kondisi real di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan GAP yang cukup lebar antara tuntutan tugas dengan kualifikasi real pegawai. Saat ini, sistem pembinaan keahlian di internal Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon masih menghadapi beberapa kendala struktural. Di antaranya, belum meratanya sertifikasi kualifikasi, ketiadaan dokumen matriks kompetensi. Untuk belum meratanya sertifikasi kualifikasi, banyak personil operasional yang diterjunkan ke lapangan belum mengantongi sertifikasi resmi dari Kementerian Dalam Negeri. Ketiadaan dokumen matriks kompetensi. Belum adanya peta kompetensi atau kompetensi mapping yang jelas untuk menentukan penempatan personil berdasarkan spesialisasi keahlian. Kondisi existing dan kendala lapangan. Di antaranya kesenjangan sertifikasi dan peta kompetensi. Untuk kesenjangan sertifikasi, banyak personil operasional diterjunkan ke lapangan tanpa sertifikasi resmi Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Kemudian, peta kompetensi. Belum adanya dokumen kompetensi mapping yang jelas berdasarkan spesialisasi keahlian petugas. Untuk kondisi idealnya, tersertifikasi nasional. Seluruh personil operasional di 11 sektor damkar Kabupaten Cirebon mengantongi sertifikasi resmi Kemendagri seperti Pemadam 1, Pemadam 2, dan Rescue. Kemudian berbasis spesialisasi. Penempatan personil di lapangan mengacu pada peta kompetensi atau kompetensi mapping yang jelas seperti ahli hazmat, vertical rescue, dan water rescue. Kesiapsiagaan prima. Pencapaian target standar pelayanan minimal SPM dengan respon time di bawah 15 menit untuk meminimalisir korban jiwa dan kerugian harta benda. Responsif dan mandiri. Memiliki unit diklat mandiri seperti in-house training dan instruktur internal yang mampu menyelenggarakan pembinaan kapasitas secara berkelanjutan tanpa ketergantungan anggaran pusat. Selanjutnya, gagasan perubahan. Gagasan perubahan dibagi menjadi 3 poin. Untuk poin yang pertama, standarisasi kompetensi teknis bagi personil pemadam kebakaran Kabupaten Cirebon. Untuk poin yang kedua, fokus reformasi, penyusunan draft regulasi internal, kamus kompetensi jabatan, dan sertifikasi berkala. Poin yang ketiga, inovasi unit, pembentukan unit diklat mandiri lokal berupa in-house training atau IHT. Berikutnya, rencana aksi. Dalam rencana aksi ini dibagi menjadi 3 fase. Untuk fase yang pertama, fase persiapan. Untuk fase yang kedua, fase uji coba. Untuk fase yang ketiga, fase evaluasi dan optimasi. Untuk fase yang pertama, pembentukan menyusun tim efektif internal Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon. Penyusunan kamus kompetensi. Membuat
Draft dokumen standar keahlian minimal bagi petugas fungsional pemadam kebakaran pemula. Koordinasi lintas sektor melibatkan bagian hukum, Setda, dan BKPSDM Kabupaten Cirebon untuk legalitas awal serta sinergi kurikulum. Untuk fase uji coba dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, in-house training. Yang kedua, metode blend learning. Yang ketiga, simulasi operasi taktis. Untuk yang pertama, in-house training IHT menggelar pelatihan klaster terbatas dengan memanfaatkan instruktur internal senior untuk menghemat anggaran. Untuk yang kedua, metode blend learning, membagi porsi diklat menggunakan teori daring atau Google Meet atau juga e-book dan praktik lapangan terjadwal agar pelayanan pos sektor tidak terganggu. Yang ketiga, simulasi operasi taktis, menguji personil dalam skenario evakuasi, penanganan bahan berbahaya, hazmat, dan vertical rescue menggunakan aset makro yang ada. Untuk fase yang ketiga, fase evaluasi dan optimasi. Untuk fase evaluasi dan optimasi itu dibagi menjadi 3 poin. Untuk poin yang pertama, kaji ulang hasil. Untuk poin yang kedua, penyusunan proposal anggaran definitif. Dan untuk poin yang ketiga, sertifikasi internal. Untuk poin yang pertama, kaji ulang hasil. Menilai hambatan personil senior selama ujian kompetensi fisik melalui metode klaster umur. Untuk poin yang kedua, menyusun proposal anggaran definitif. Mengubah hasil evaluasi uji coba kekurangan APD, kebutuhan simulator, menjadi dokumen usulan anggaran APBD Corporate Social Responsibility atau CSR industri. Untuk poin yang ketiga, sertifikasi internal. Pemberian sertifikat kompetensi lokal bagi personil yang lulus sebagai bentuk reward motivasi. Kemudian, indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan yang terdiri dari kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu. Untuk kuantitas, tersusunnya satu dokumen kamus kompetensi jabatan dan satu dokumen peta kompetensi personal atau kompetensi mapping. Untuk kualitas, minimal 80% personil yang mengikuti uji coba in-house training mampu mempraktikkan teknik pemadaman dan penyelamatan sesuai SOP ilmiah. Kemudian, ketepatan waktu. Seluruh fase persiapan hingga pelaporan dokumen hasil uji coba selesai dalam waktu maksimal 60 hari 2 bulan sebelum tenggat waktu pengajuan anggaran daerah. Mitigasi risiko. Lebih kemanfaat bagi instansi, bagi personil, bagi masyarakat. Bagi instansi, memudahkan penempatan personil secara objektif, direct man on direct list, serta meningkatkan nilai akreditasi kelembagaan dinas. Bagi personel, meningkatkan keselamatan kerja, zero human casualty, karena operasi pemadaman didasarkan pada keahlian tersertifikasi, bukan sekedar otodidak. Bagi masyarakat, tercapainya standar pelayanan minimal SPM, keselamatan, mempercepat waktu penanganan bencana, dan menekan kerugian material di wilayah Kabupaten Cirebon. Rekomendasi pembentukan tim aksi cepat atau Quick Response Time.
Untuk rekomendasi pembentukan tim aksi cepat itu dibagi 4 bagian. Untuk bagian pertama, sebagian program dan keuangan. Untuk bagian yang kedua, seksi peningkatan kapasitas aparatur. Untuk bagian yang ketiga, seksi sarana prasarana dan informasi data. Bagian yang keempat, mitra eksternal atau CSR. Untuk sebagian program dan keuangan, fokus penyusunan rencana kerja anggaran RKA berbasis data real kebutuhan diklat untuk diusulkan ke tim anggaran pemerintah daerah TAPD. Kemudian, seksi peningkatan kapasitas aparatur. Fokus mengonsep kurikulum diklat mandiri lokal, seperti in-house training dan mengamankan kerja sama dengan BPSDM provinsi. Seksi sarana, prasarana, dan informasi data. Fokus mengaudit kelayakan APD dan penyusunan basis data keahlian personel, kompetensi. Mitra eksternal CSR. Tim disarankan segera membuka komunikasi dengan forum industri berbasis di Plumbon dan Palimanan untuk menjajaki opsi dana bantuan bencana. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.